Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rina Asri dengan NIM 11910623916. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UNSUS Riau. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai politik dan strategi nasional. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari politik, strategi, dan politik strategi nasional. Di mana politik adalah suatu rangkaian azas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu. Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik. Jadi, politik strategi nasional adalah azas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, yakni perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Setelah kita mengetahui pengertian dari politik dan strategi nasional itu sendiri, yang kedua, kita harus mengetahui landasan dari politik dan strategi nasional yang terdiri dari UUD 1945, yang kedua, Pancasila, yang ketiga, Wawasan Nusantara, dan yang keempat yakni pertahanan nasional. Yang ketiga yakni penyusunan politik dan strategi nasional, di mana politik dan strategi nasional disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Adapun lembaga-lembaga yang berhak menyusun politik dan strategi nasional ini yakni yang terdiri dari MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA, yang dinamakan dengan suprastruktur politik. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden atau mandataris MPR. Dalam pelaksanaan tugasnya, Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi. Yang keempat yakni faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional. Proses penyusunan politik dan strategi nasional meliputi faktor-faktor berikut. Yang pertama, perkembangan global, di mana dalam penyusunan politik dan strategi nasional tentunya pemerintah harus memperhatikan aspek global yang sedang berkembang, khususnya yang berhubungan dengan isu demokrasi, HAM, lingkungan hidup, terorisme, globalisasi, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Para pengambil kebijakan dalam menyusun politik dan strategi nasional pasti akan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis pada skala global, khususnya yang terkait dengan hubungan luar negeri, politik luar negeri, dan perdagangan internasional. Berbagai perjanjian dan konvensi internasional yang dihasilkan dalam kerangka multilateral, trilateral, maupun bilateral menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Faktor yang kedua adalah perkembangan regional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional tentunya adanya hal-hal yang berhubungan perkembangan lingkungan strategi dalam skala regional seperti kejahatan transnasional, perbatasan, keamanan regional, dan organisasi regional dalam kerangka ASEAN dan APEC tentunya menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting. Politik dan strategi nasional yang disusun tentunya harus mampu merespon berbagai tantangan regional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sebagai komunitas regional Asia Tenggara, bangsa Indonesia menjadi negara yang sangat penting bagi terwujudnya kawasan regional Asia Tenggara yang aman, damai, sejahtera, dan dinamis. Sehingga politik dan strategi nasional yang disusun harus mampu mengadaptasi perkembangan regional. Faktor yang ketiga yakni perkembangan nasional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, perkembangan skala nasional yang meliputi Astagatra, yakni Trigatra dan Pancagatra menjadi masukan yang sangat penting. Perubahan politik dan strategi nasional pada tataran empiris mengalami perubahan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Orde Reformasi yang merupakan bukti nyata betapa perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional sangat berpengaruh. Yang keempat yakni perkembangan lokal.
Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, aspek lokal seperti berkembangnya otonomi daerah, desentralisasi, dan nilai-nilai kearifan lokal juga menjadi bahan pertimbangan. Politik dan strategi nasional harus mampu menghadapi berbagai gejala, fenomena, dan peristiwa yang terjadi di tingkat lokal sehingga dapat menjadi pedoman atau petunjuk dalam proses penanganan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi politik dan strategi nasional. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Politik dan strategi nasional pada masa Orde Lama ditunjukkan untuk merancang pola pembangunan masyarakat yang adil, makmur, atau masyarakat sosialisme Indonesia. Adapun tujuan yang harus dicapai dengan pembangunan nasional, semesta, dan berencana. Yang kedua yakni pada masa Orde Baru, di mana proses penyusunan politik dan strategi nasional pada masa Orde Baru atau dikenal dengan sebutan Demokrasi Pancasila didasarkan pada UUD 1945. Khususnya pada pasal 3 sebelum amandemen, di mana MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Wujud nyata politik dan strategi nasional saat itu adalah GBHN yang ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR, kemudian diserahkan kepada Presiden untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Yang ketiga, yakni masa transisi reformasi. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada masa era transisi reformasi diawali dengan terbitnya beberapa ketetapan MPR sebagai respon terhadap berbagai tuntutan reformasi yang sangat deras ketika itu. Yang keempat, yakni pada masa reformasi, di mana proses penyusunan politik dan strategi nasional pada masa era reformasi diawali dengan diterbitkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana pembangunan nasional itu sendiri memiliki visi dan misi. Visinya diantaranya yang pertama, terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Yang kedua, terwujudnya negara, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum dan kesetaraan serta HAM. Yang ketiga, terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan misinya yakni yang pertama mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, yang kedua mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, yang ketiga mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Berikut perencanaan pembangunan nasional yang berisikan yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, yakni dokumen perencanaan untuk periode jangka panjang yang terdiri dari tahun 2005 sampai 2025. Yang kedua, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, yakni dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Yang ketiga, yakni Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, adalah rencana tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan nasional, rencana ekonomi makro, dan lain-lain. RKP merupakan pedoman bagi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.